Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Dan di dalam minggu ini dan juga mungkin minggu depan kita akan sama-sama membahas tentang khotbah di bukit. Nah, ayat pertama yang menjadi renungan kita di dalam minggu ini terambil dari Matius pasal 5 ayat pertama dan kedua. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Khotbah di bukit, ucapan bahagia. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, seperti tadi saya katakan bahwa ini berbicara tentang khotbah di bukit. Khotbah di bukit merupakan ajaran-ajaran Yesus yang sangat agung, yang menjadi landasan untuk memberikan kepada kita orang percaya sebuah sikap moral atau kehidupan moral di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ajaran Yesus tentang berbahagia ini atau khotbah di bukit ini memberikan inspirasi kepada banyak orang. Banyak orang mengagumi ajaran Kristus ini. Ambil saja contoh Mahatma Gandhi, seorang pejuang kemerdekaan, pejuang penindasan di India, yang dia melawan penindasan oleh kerajaan Inggris tanpa harus menumpahkan darah atau tanpa melalui jalan kekerasan. Kemudian juga kita bisa mengenal misalnya tokoh novelis asal Rusia, Leo Tolstoy. Leo Tolstoy juga sangat mengagumi ajaran daripada Kristus, khususnya khotbah di bukit. Khotbah di bukit sangat dihormati oleh Leo Tolstoy. Kalau kita membaca tulisan-tulisan Leo Tolstoy, dia juga adalah seorang moralis asal Rusia. Dan ada begitu banyak orang percaya, banyak orang juga yang melihat bahwa ajaran Yesus ini dalam khotbah di bukit ini menjadi semacam manifesto bagi orang Kristen, manifesto Kristen. Kenapa? Karena di situ dia mengangkat sebuah sistem nilai, sebuah prinsip-prinsip moral bagi orang Kristen di sepanjang zaman. Nah, di dalam minggu ini kita akan sama-sama membahas bagian ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita melihat latar belakang daripada khotbah di bukit. Di situ dilihat bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, ya. Jadi ketika itu banyak orang datang mengikuti Yesus. Kalau kita baca konteks daripada Matius pasal 5, kita melihat di sana ada begitu banyak orang tertarik dengan ajaran apa yang Yesus lakukan, karena Yesus menyembuhkan banyak orang. Jadi banyak orang datang kepada Yesus untuk mendapatkan sesuatu daripada Yesus. Ada yang sakit dan mereka ingin disembuhkan oleh Yesus. Lalu kemudian Matius menjelaskan ada banyak orang datang ke situ, dan di antara mereka dikatakan situ datanglah juga murid-murid kepadanya. Nah, ini penting saudara, Matius membagi orang-orang yang hadir di situ atau audiens yang hadir di situ, ada pengikut Yesus, ada juga murid-murid Yesus. Jadi kenapa dibedakan? Karena memang mereka kedua kelompok ini memiliki tujuan yang berbeda. Para pengikut Yesus, mereka datang kepada Yesus karena mereka ingin mendapatkan sesuatu daripada Yesus. Sedangkan murid-murid Yesus, mereka bukan hanya ingin mendapatkan kesembuhan daripada Yesus, tapi mereka pun ingin dibentuk supaya mereka menjadi seperti Yesus. Nah, ini merupakan sebuah hal yang sangat berbeda. Dan prinsip daripada ayat ini yang mungkin kita bisa pelajari adalah ada begitu banyak orang datang kepada Tuhan Yesus bukan untuk diubah oleh Tuhan Yesus, tapi mereka ingin mendapatkan sesuatu yang berguna bagi mereka, bermanfaat bagi mereka. Mungkin karena mereka sakit, mereka datang kepada Yesus. Mungkin karena mereka membutuhkan pertolongan, mereka ada dalam masalah, mereka datang kepada Yesus dan sebagainya. Dan banyak orang berpikir ketika saya dapat kesulitan, saya harus datang kepada Yesus. Itu betul, saudara. Tapi siapakah yang saudara cari di situ? Kebanyakan yang kita cari adalah pertolongan. Kita tidak mencari Tuhan. Orang yang mencari Tuhan, dia datang
bukan karena Tuhan bisa memberikan pertolongan kepada dia. Dia datang karena dia tahu Tuhan adalah pribadi yang penuh kasih. Dia datang dan mengeluh kepada Tuhan, dia berkata kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan tentang apa yang dilakukan, supaya dia menemukan Tuhan di situ, dan bukan hanya menemukan jalan keluar untuk masalahnya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, di dalam ajaran Yesus kita melihat bahwa di dalam ajaran yang baru saja kita baca dalam khotbah di bukit, kita melihat bahwa Yesus tidak hanya berfokus kepada apa yang kita dapatkan. Yesus ingin berfokus kepada perubahan hidup. Dan ucapan bahagia ini merupakan prinsip-prinsip perubahan hidup yang harus kita miliki ketika kita bertemu dengan Yesus. Tanpa perubahan hidup ini, tanpa pertobatan yang ditandai dengan perubahan hidup ini, maka sia-sia kita mengikuti Yesus. Kita hanya menjadi pengikut Kristus saja dan kita tidak bisa menjadi murid Yesus. Ketika saudara mau menjadi murid Yesus, saudara harus merubah hidup saudara. Dan kita harus hidup sesuai dengan ajaran Yesus, khususnya ajaran yang terdapat di dalam ucapan bahagia ini. Demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat renungan singkat kami pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa supaya Engkau menggunakan firman ini untuk membantu kami bertumbuh di dalam kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh mengerti isi hati-Mu, kami boleh bertobat dari segala jalan-jalan kami, bertumbuh dewasa di dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini mempermuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.